Perkenalkan saya Putri dari Rumah Kebangsaan. Pada kesempatan kali ini mungkin mau membuka diskusi kita pada malam hari ini. Dan first thing first mau appreciate buat Mas Mbak semuanya karena udah berkenan hadir malam hari ini. Kita bisa sharing, kita bisa diskusi, dan di sini kayaknya tadi udah pada mingle juga, jadi udah pada tahu backgroundnya ternyata beragam sekali gitu. Dan itu memang purpose dari Rumah Kebangsaan karena kita pengen menjadikan forum ini sebagai wadah buat mas mbak semua dari latar belakang yang berbeda untuk bisa sharing terkait pada kali ini tuh isunya tentang energi transition seperti itu. Jadi emang 3 focusing dari teman-teman Rumah Kebangsaan itu kita pengen ngobrolin sejauh mana sih transisi energi ini baik dari sektor financingnya, polisinya maupun secara either kelembagaan ataupun pelaksananya gitu. Jadi dari grassroots-nya kira-kira apa sih kendalanya yang terjadi gitu selama kita mau transisi energi ini. Jadi kita merasa anak-anak muda ini sebenarnya lebih punya banyak potensi, kesempatan gitu ya untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan ini gitu. Nah, salah satunya adalah yang isu memang sekarang menjadi concern kita bersama soal transisi energi. Transisi energi kan ini juga nanti pasti ada kaitannya dengan perubahan iklim, lingkungan gitu ya. Makanya kita mencoba untuk melibatkan teman-teman muda yang ini sudah, kalau tadi sudah kenalan ya, ada yang dari perbankan, ada yang sudah punya bikin project di NTT, solar panel ya, solar panel untuk memberikan akses air terhadap masyarakat desa. Terus kemudian juga ada yang mungkin sudah melakukan advokasi terhadap kebijakan energi baru terbarukan yang mungkin sekarang juga sedang digodok gitu. Nah, tapi kan kemudian teman-teman ini mungkin bergerak sendiri-sendiri. Nah, kita mencoba untuk mengumpulkan teman-teman, kita bisa saling berdiskusi, dan gerakan ini sebenarnya Young Leaders Forum bukan kemudian menjadi miliknya RK saja gitu ya, tapi kita berharap ini menjadi gerakan bersama-sama. Indonesia itu ternyata hasil kajiannya Dan, itu kita dalam kategori tahan nyaris ya, karena tahannya itu 7. Nah, mengapa dibilang nyaris? Karena ada satu yang belum terpenuhi, Mas. Kira-kira bisa menebak nggak? Dari 4A itu mana yang belum? Kan ada availability, affordability, acceptability, ya, accessibility. Nah, oke. Ada bocoran situ ya di diagram pie-nya kelihatan tuh ya. Ternyata yang paling besar itu adalah mana? Ya, betul. Karena kita masih sangat tergantung di impor. Mengapa jadi hanya 6,64? Harusnya angkanya 7. Dan tapi saya nggak tahu ya, mudah-mudahan ini informasi yang umum mudah-mudahan. Menurut info teman-teman yang di militer, Angkatan udara kita, angkatan darat kita, angkatan laut kita itu hanya punya cadangan BBM untuk kalau berperang 15 hari. Bayangkan hanya 15 hari kita hanya punya cadangan di semua angkatan untuk bisa beroperasi normal. Hanya 15 hari. Dan secara nasional kita bisa tahan sampai 90 hari untuk BBM gitu. Jadi kalau informasi ini informasi yang positif, artinya ada ruang yang cukup bagi EBT untuk berkiprah. Ya. Nah, oke, berikutnya lagi slide-nya. Lanjut lagi. Nah, dan saat ini sedang mengharmonisasikan rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional. Dulu kita udah punya di tahun 2014. Lalu kemudian direvisi. Apa sih substansi revisinya? Di sebelah kanan, teman-teman. Jadi kita akan mengoptimalkan sumber-sumber baru. Salah satunya adalah nuklir. Nah, saya nggak tahu nih di forum ini banyak pro-nya apa kontranya nih. Iya,
Nggak apa-apa simpan dulu dalam hati gitu ya. Semalam saya baru makan malam dengan teman-teman dengan investor yang akan committed untuk bangun PLTN di Bangka Belitung, namanya Thorncop. Yes, dia itu perusahaannya dari Amerika, fully PMA. Nah, uraniumnya dari kita, Thorn salah satu thoriumnya itu dari Indonesia. Jadi sumbernya dari kita, semua dari kita, teknologinya dari sana. Dan yang paling bagus ide ini kenapa? Dia membuatnya itu mininya nuklir itu 30 megawatt tetap, tapi ngomongnya mini. 30 megawatt lumayan kan. Nah, dia bilang itu modelnya adalah kayak di blok Masela. Yang kalau bisa terjadi sesuatu, tinggal diputus pipanya, ya otomatis dia pergi gitu. Jadi tidak masuk ke daratan. Seperti kayak di Masela juga begitu, yang pipanya floating. Nah, menurut Thorncop ini adalah satu-satunya di dunia. Jadi kalau misalnya ini dibangun di Indonesia, we are the only one. Gitu. Kita pertama kalinya nanti, gitu ya. Ya, enaknya sih ngomongnya nggak begitu ya. Ya, kita berharap ini positif ya. Walaupun kita sebagai tes pasar, tapi ini positif, gitu aja. Nah, cuman ya itu tadi long and winding road untuk nuklir. Ya, acceptability tadi dari 4A tadi itu, acceptability-nya nuklir itu sangat rendah. Saya nggak harus menyebut itu adalah pekerjaan LSM, enggak, tapi lebih kepada edukasi. Nah, rencananya Thorncop dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan, yang diutamakan adalah edukasi dulu. Jadi dia nggak akan bangun apapun, tapi dia harus memintarkan, tanda kutip, memintarkan orang-orang di sekitaran itu, bahkan sampai dia meyakinkan saya, karena hobi saya diving dan snorkeling, kamu akan tetap bisa snorkeling kok Dina, katanya gitu. Kita nggak akan merusak terumbu karang kamu, wah gitu lah. Dengan berapi-api si Dave itu menceritakan. Saya tahu kamu hobinya snorkeling. Loh dari mana? Dari Instagram kamu. Oh iya, saya bilang gitu. Nah artinya di situ mereka berupaya banget gitu ya, bahwa akan terjadi shifting paradigm tentang nuklir yang bersahabat, yang hijau, yang ramah lingkungan, yang pro local people, seperti itu. Nah, terus revisikan juga bicara soal target. Nah, di grup METI yang kita sama dengan Mbak Sera, itu ribut. Kenapa Bu Dina kok turun dari 23% jadi tinggal 13, 17%? Oh, kenapa gitu. Pak, Bu, itu hanya baseline-nya. Jadi yang berubah itu 17 itulah angka baseline. Di tahun 2025 kita patokannya segitu. Untuk kemudian naik lebih tinggi lagi. Sekarang kan baseline-nya 11. Untuk posisi sekarang ini masih yang posisi 11 sampai 13%. Belum yang 17. Jadi 15. Nah, jadi artinya 17 adalah posisi baseline, Pak. Oh gitu, jadi bukannya kita menurunkan, enggak, itu hanya baseline. Padahal sebenarnya sih menurunkan juga sih. Cuma artinya kita realistis aja lah gitu. Masa 2025 tinggal tahun depan, iya, masa 23%, kan enggak bisa. Dan APBN kita nanti akan ada bahannya, mungkin akan cerita soal pembiayaan ya. Nah, akan ada rancangan peraturan pemerintah yang membuat KPBU, PPPP gitu ya, Public Private Partnership untuk membangun EBT. Nah itu sedang digodok oleh teman-temannya Mbak Syera di SDM. Nah kemudian itu ya nomor 2. Terus nomor 3 adalah, nah ini dia. Mungkin teman-teman di sini pernah bilang pensiun dini PLTU, PLN yang semua akhirnya batubara bilang, ada yang chat, Bu bisnis batubara saya nanti gimana Bu kalau PLN ini pensiun dini. Saya bilang enggak, itu yang berubah adalah teknologi pembangkitnya. Jadi yang dulu itu sangat full batubara, nanti yang modern itu adalah bisa menerima batu bara, bisa menerima dari biomasa, bisa menerima dari gas, dan seterusnya. Jadi tidak hanya the only one batu bara. Jadi yang berubah itu adalah teknologi pembangkitannya, bukan kita phasing out batu bara sama sekali. Enggak, kita masih butuh, saya bilang gitu. Dan itu kan di poin 2, 70% masih fosil. Artinya kita masih butuh fosil gitu loh. Dan EBT itu hanya 30%, yang lainnya maksudku. Nah dalam hal ini
nggak usah khawatir gitu, batubara kita masih perlu. Dan ada yang bilang, udah kita ekspor aja. Enak dong nanti negara tetangga yang lagi, tadi kita ngomongin soal Vietnam, kita, kita ngomongin soal China yang sedang raksasa yang tidur bangkit lagi, butuh batu bara sangat murah dan banyak. Enak dong mereka, masa kita enggak gitu kan. Masih tetap batu bara fosil itu masih tetap ada dan masih sampai 2035. Bahwa akan menjadi blended dengan EBT, nah itulah teknologi pembangkitnya di sana. Itulah butuh dukungan, ada JETP, ada ADB, ada macam-macam yang pembiayaan-pembiayaan itu. Kemarin kita ngobrol di grup METI, Pak Eka juga baru dapat komitmen JETP dengan Medco. Nah itu bagian dari itu tadi, memodernisasi tenaga pembangkit. Jadi bukan artinya sama sekali kita nggak butuh batu bara. Nah mungkin entah salah kutip apa gimana tuh wartawannya ya. Jadi kata-kata early retirement itu betul-betul diartikan kita nggak butuh batu bara gitu. Masih butuh kita gitu. Nah mungkin suatu saat RK bolehlah kita bikin media gathering dengan wartawan gitu ya. Menciptakan bahwa kalian tuh hati-hati loh gitu menarasikan sesuatu. Karena di luar sana akhirnya apa? Bondnya Pertamina, PLN yang terkait dengan green nggak laku, nggak ada yang mau beli gitu ya, karena tadi wah kamu masih gitu kan, sentimen negatif itu bahaya dengan investasi gitu kan ya mungkin teman-teman nanti yang biasa main di sana paham lah soal itu. Oke, next berikutnya slide. Nah ini agak teknis ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah ini dia. Sektor manakah yang paling menjadi tumpuan transisi energi? Pertama, transportasi. Nah, kita sudah mencoba dengan berbagai macam mode transportasi. Terakhir kita akan mencoba dengan hidrogen. Nah, hidrogennya ini masih dikotomi ini teman-teman. Ada yang bilang yang hidrogennya itu adalah fuel cell-nya, maksudnya BBM-nya. Tapi ada yang bilang enggak di situ, tapi lebih ke arah komponen-komponennya gitu. Jadi kayak misalnya kayak baterai listrik itu cuma diambil per parts, nah itu nanti tuh bisa hybrid dengan yang lain. Jadi saya nggak tahu, nggak bisa menjelaskan secara teknikal ya, tapi intinya ada ruang hybrid antara hidrogen dengan yang lain, entah itu listrik, entah itu fosil. Nah itu masih dalam proses komersialisasi harganya. Nah itu pun, jika pun nanti itu sudah selesai aspek komersialisasinya, yang akan mendapatkan mandat melakukan adalah truk logistik. Jadi bukan passenger car. Jadi tetap kita pakai passenger car itu dengan BBM fosil. Yang akan mandatori itu adalah perusahaan-perusahaan logistik gitu ya. Nah terus kemudian electric vehicle. Kemarin udah banyak sekali, banyak subsidi segala macam, tapi kok serapannya masih kurang. Nah hasil penelitian, kebetulan saya juga ada konsultan sebelum saya di DEN, saya punya merunning ada penelitian yang menjadi handicap orang itu nggak mau beralih ke motor listrik, itu bukan karena, ya oke SPKLU itu menjadi masalah. Terus yang kedua adalah kecepatan. Karena apa? Perilaku molis kita itu adalah komuter. Sementara daya tahan motor listrik itu maksimum tuh 50 km, harus cari charging station. Nah baru kemudian itu jadi masalah. Tapi perilaku pemotor kita adalah komuter. Nah dianggap listrik, apapun mereknya, itu nggak support dengan perilaku komuter itu. Jadi itu yang menjadi PR. Bagaimana mentransfer pusat pertumbuhan ekonomi yang tadinya di Jakarta mungkin ya udah stay aja di Tangsel, stay aja di Bekasi. Jadi bisa kita nanti mau membanjiri motor listrik yang nggak usah jauh-jauh sampai 80 km atau 100 km PP jarak tempuhnya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemotor kita itu senang dengan membawa banyak sekali barang. Ya kan? Motornya itu cuma 2 orang tapi bisa di depannya apa, di belakangnya apa gitu ya. Nah motor kecil kan enggak, simple, compact, nggak mungkin naruh barang-barang banyak sekali di situ. Jadi itu, 2 perilaku itulah yang mesti kita, ya saya nggak tahu ya, changing behavior itu kan juga bukan sesuatu yang
sekejap gitu ya. Nah, jadi daya tarik mengapa motor listrik itu nggak dibeli karena perilaku kita tuh satu, komuter dia senang membawa banyak barang dalam motor itu gitu ya. Terus yang berikutnya residensial. Kemarin kami juga ada kunker ke LPG di gas station di Jogja. Di situ ada fenomena menarik. Yang menerima bantuan Jargas, Jargas ini oleh PGN sementara masih dibuat semacam kayak kompensasi. Jadi kayak subsidi silang. Pelanggan yang sana membayar pelanggan yang sini dengan angka yang berbeda. Ketika ada pertanyaan iseng, Pak boleh nggak nanti ketika harganya naik jadi 14.000, Bapak mau beli nggak? Oh nggak deh, nggak jadi deh. Kita kembaliin aja ke PGN. Tetap kita mau pakai melon gitu. Apa yang dalam pikiran mbak-mbak semua di sini? Artinya buat mereka sesuatu yang baru itu harusnya bantuan pemerintah. Gratis kalau perlu gitu ya. Jadi nggak mau bayar. Ketika itu disuruh bayar, apalagi naik, udah kembali ke habit yang lama. Melon lah segala macam. Akhirnya PGN bilangnya gini, boleh kok Bapak Ibu masih nyimpan melon di situ, tapi Jargas kita tetap dipakai gitu. Ya lagi-lagi behavior lagi, perilaku lagi gitu ya. Nah, terus kemudian komersial. Ini komersial ini juga masih vice versa ya. Kami berupaya untuk mengarahkan yang kedua nih, konservasi energi. Ini yang paling murah, karena apa? Karena ini nggak membutuhkan investasi yang mahal, gitu ya. Karena arahnya kepada efisiensi energi. Ya, artinya konsumen diberi banyak pilihan. Mau pakai LPG, mau pakai kompor listrik, mau pakai Jargas, yang penting tersedia, gitu. Nah, pelan-pelan EBT yang KE-nya, konversi energinya itu akan beralih gitu ya. Karena apa, komersial kita tuh masih UMKM, teman-teman sekalian. Jadi yang bisnis menengah ke atasnya itu pada memanfaatkan solar industri gitu. Nah, UMKM makannya LPG gitu ya. Nah, mungkin kita nanti mengarahnya kepada UMKM kalau memang pengen transisi energi itu berhasil. Yang terakhir industri itu kita sedang menggalakkan CCS dan CCUS. Ini nanti yang akan menjadi bahan bakar mendapatkan hidrogen seperti itu. Nah, slide berikutnya. Nah, ini neraca minyak kita. Ini menggambarkan betapa kita tadi availability kita sangat tergantung dari impor. Coba itu dari crude, export, production, terus import. Lihat proporsinya teman-teman. Kan ini banget ya, jomplang ya antara yang dihasilkan. Nah, kata-kata ekspor itu bukan kita mengekspor teman-teman, tapi hasil kilang kita titipkan di kilang di Singapura. Gitu. Jadi ada kilang kita di sana, ada kapal kita di sana dengan bendera Singapura. Nah, nanti suatu saat mungkin pertanyaan teman-teman kok bisa kenapa di Singapura ya, kenapa nggak di sini? Itu panjang ceritanya. Yang jelas bangun kilang itu sangat sulit. Nah, target Pak Jokowi selama 10 tahun beliau memimpin, baru 1 atau 2 kilang yang terbangun dari target yang beliau inginkan. Betul. Susahnya minta ampun untuk bikin kilang teman-teman. Entah kenapa ya. Jikapun ada itu sudah sangat tua, sering kebakaran gitu ya. Kalau bayar asuransi preminya tinggi, kan diasuransikan ya kilang itu dan isinya. Nah, saya nggak tahu nih ada apa ini. Mungkin nanti Den perlu menyelidiki ada apa ya kilang itu kok nggak sesuai target gitu ya. Terus juga kapal kita, itu Pertamina baru beli kapal baru kemarin di Korea Selatan. Dan ternyata kapal itu adalah kapal yang seharusnya nuklir bahan ininya, tenaganya. Ya, penggeraknya harusnya nuklir. Dan itu yang membuat Thorncop tadi yang mau bikin pabrik PLTN nuklir di Bangka Belitung. Nah, itu dia punya di Korea, bikin shipnya itu adalah untuk berbasis nuklir. Tapi karena Pertamina masih belum terlalu firm untuk nuklir, akhirnya itu diganti dengan LNG kapalnya yang baru dibeli di Korea itu. Oke, berikutnya. Nah, ini LPG kita. Selama ini ribut-ribut soal LPG 3 kilo gitu ya. Ternyata ini teman-teman, proses supply chain-nya itu coba dilihat. Banyak mana porsinya. Sisi sebelah kanan kan,
92% itu yang memanfaatkan rumah tangga, ya subsidi yang menerimanya itu di situ gitu ya. Nah sedangkan yang non subsidi itu sangat sedikit ya, nggak nyampe berapa tuh, semua ada di sana. Bayangkan kalau seandainya kita secara drastis langsung yuk semua kembali ke listrik, kompor listrik, yuk semua kembali ke jar gas. Nah lagi-lagi shifting behavior itu nggak gampang gitu, ketika dari minyak tanah ke LPG aja, ya kan? Nah oke, lanjut berikutnya. Nah ini dia, tadi yang saya katakan, mengapa teknologi pembangkit itu perlu berubah. Karena apa? Di dalam teknologi pembangkit itu akan ada macam-macam sumber energi, teman-teman. Yang hijau itu new renewable energy, yang hitam itu masih yang fosil. Nah, kita lihat berharapnya sih semakin kecil yang hitamnya, banyakkan yang hijaunya gitu ya. Nah, kita lihat di situ kata kuncinya ada di natural gas. Itu yang disebut sebagai transisi energi sebenarnya itu adalah di gas alam, teman-teman. Di birunya itu yang menjadi transisi itu maksudnya itu menggunakan gas ya. Sementara sekarang gas kita porsinya banyak diekspor gitu. Nah, saya nggak tahu tuh kapan kontrak itu akan berakhir ya. Kita butuh gas banyak teman-teman supaya transisi energi kita smooth gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Mungkin ini jadi diskusi yang menarik ya. 2030 itu sebentar lagi gitu ya. Nah, bauran EBT kita di bawah tuh teman-teman. Walaupun turun di angka 17-18, kita optimisnya di angka 19 hasil ini kita, simulasi kita. Dibantu teman-teman di ITB. Nah, baru tahun 2060 tuh posisi dibalik. EBT-nya 70, sisanya fosil. Itu tahun 2060. Jadi ya nggak apa-apa kita pakai fosil dulu gitu ya. Nah, cuman wise-nya bagaimana dan seperti apa, nah mungkin teman-teman punya ide di sini. Apakah fosil itu betul-betul seperti itu atau kita mau sedikit merelakan fosil kita digantikan dengan EBT. Nah kalau misalnya digantikan dengan EBT, terus batu bara kita mau dikemanain? Harusnya kan ya untuk kita lagi, jangan diekspor gitu ya. Nah coba nanti kita diskusi soal itu. Oke, berikutnya. Nah ini industri energi. Tadi di omongan ibu-ibu di meja bundar, kita semua sepakat bisnis ke depan adalah bisnis paper. Apa itu? Sertifikat energi terbarukan. Jadi kita banyak-banyaklah mendapatkan ilmu atau insight terkait dengan satu, sertifikat energi terbarukan. Kedua, tentang green financing atau green investment. Terus yang ketiga ada tentang green manufacturing. Nah, 3 hal itu yang menjadi peluang bisnis ke depan. Ya. Terus berikutnya lagi. Nah, ini masih PR teman-teman. Pajak karbon. Tarik ulur antara KLHK, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN. Karena apa? Itu adalah huge money yang sangat nggak usah bisnis yang lain-lain, jualan karbon aja itu udah menguntungkan sekali teman-teman. Gitu. Tanpa harus kita punya aset yang fisik, jualan karbon itu udah bisnis yang sangat menarik. Jadi ada 4 kementerian itu masih tarik ulur siapa yang akan menjadi leading sektornya untuk pajak karbon, pajak untuk carbon pricing dan juga carbon credit. Nah, itu semua KLHK yang paling merasa berhak. KLHK. Karena merasa dia sudah punya perjanjian REDD Plus. Nah, mereka merasa udah di KLHK aja gitu ya. Tapi yang lain mau, perindustrian bilang, enggak, kita lebih siap. Kita siapkan juga untuk bikin sertifikasi hijau, industri hijau. Kementerian Keuangan bilang, ngomongin pajak, ntar dulu, itu PNBP kita. Nah, jadi mudah-mudahan ada wasit yang bisa menjadi, oke, kalian semua main di pajak karbon, tapi kamu ngerjain ini ya, ini ya, ini. Nah, kita butuh partitur lagu yang dibacanya sama, main musiknya enak. Mudah-mudahan Dan ada di situ.
saat ini dan belum masuk di sisi pajak karbon. Yaitu tadi karena masih untuk transisinya aja masih PR, belum lagi nanti ngejual karbonnya gitu loh, ibaratnya seperti itu. Nah, rekomendasi ya normatif lah. Kurang lebihnya yang paling penting adalah di nomor 4 nih teman-teman. Gimana caranya kita tuh dengan gas tadi yang sebagai instrumen transisi energi, itu tidak hanya sisi investasinya yang high cost, tetapi kita juga menciptakan demand. Nah, selama ini PGN tuh selalu bilang gini, Bu, kita udah bikin pipa, Bu, kita udah bikin ini, tapi industri yang menyerapnya tuh masih terbatas gitu. Malah mau pindah ke Vietnam katanya, Bu, mereka katanya gitu. Wah, bingung juga saya. Kita berapi-api ngomongin soal energi terbarukan ini, industri off-takernya nggak ada di sana. Kalaupun ada UMKM maunya pakai LPG gitu kan. Ya, jadi ya mungkin teman-teman punya ide sehingga off-takernya industrinya itu PGN dengan gembira hati bilang oke, titik sana ada demand-nya ini kita akan ke sana. Nah, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau agak panjang. Terima kasih. Saya dan teman-teman gitu ya, terutama di Kompas gitu. Kita tuh berusaha menulis seoptimal mungkin terkait dengan transisi energi gitu. Dan transisi energi itu bukan sesuatu yang gampang dipahami oleh banyak masyarakat. Kebetulan saya tidak bawa hasil risetnya gitu ya. Tapi secara umum kalau terkait dengan transisi energi itu kita, kalau di ruang ini saya yakin 90% ke atas teman-teman paham gitu ya. Tapi begitu nanti kita keluar di tengah jalan situ, kita ketemu dengan sebagian orang, kita tanya, apa sih transisi energi? Mungkin hanya sekian orang yang paham terkait dengan hal itu. Artinya ini hal yang sangat berjarak begitu ya, berjarak antara visi mimpi yang dilakukan oleh pemerintah dengan rakyat yang ada di bawahnya. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Bu Dina terkait dengan LPG, terkait dengan kendaraan listrik dan seterusnya yang memang belum optimal di Indonesia. Ya, kembali ke pertanyaan Mbak Putri, tadi langsung tiba-tiba saya ditanya terkait dengan nuklir gitu ya. Mungkin kalau terkait dengan nuklir bisa kita pending nanti di sesi acara ya, karena mungkin kalau Mbak Asmi akan panjang karena itu hal yang relatif sensitif yang di sebagian masyarakat kita di kalangan akademisi sendiri itu pro dan kontranya itu sangat tinggi sekali gitu ya. Apalagi di level kebijakan. Karena nuklir itu bukan semata-mata kayak kita beli BBM gitu. Kalau kita impor BBM dari Timur Tengah, dari Rusia, ya selesai itu barang gitu. Tapi kalau nuklir itu tidak hanya itu. Nuklir itu jauh lebih panjang lagi karena berkaitan erat dengan geopolitik sebuah bangsa. Ketika kita berkomitmen dengan nuklir, itu kita tidak bisa seperti kita membeli pesawat tempur punya TNI Angkatan Udara yang satu saat kita bisa beli F-16, satu ketika kita bisa beli Sukhoi, satu ketika kita akan mengadakan Typhoon gitu ya. Suatu ketika kita bisa beli T-50I dari Korea Selatan, tidak seperti itu. Ketika kita berkomitmen dengan nuklir, teknologi dari suatu negara itu yang akan terus digunakan. Katakanlah kita bekerja sama dengan Prancis misalnya begitu. Ya, kemungkinan pembangkit-pembangkit nuklir yang akan digunakan di negeri ini ya akan berkaitan dengan Prancis atau negara-negara kawannya Prancis. Atau negara-negara G7 atau negara-negara OECD kayak gitu. Gak bisa nanti kita di Bangka dengan teknologinya Prancis atau Amerika tiba-tiba nanti di pulau lainnya kita menggunakan punya Cina. Itu tidak begitu karena konsepnya nuklir itu lebih erat dan kuat dengan kekuatan geopolitik. Makanya karena itu bahasanya tidak hanya terkait dengan ekonomi dan energi, mungkin kita bahas belakangan. Itu ya. Ya, apa ya? Membicarakan transisi energi itu mungkin kalau bagi sebagian orang untuk saat ini itu bukan hal yang baru lagi, hal yang mungkin sudah sangat familiar di banyak orang. Cuman ternyata nggak semua orang itu menjadi ngeh
kenapa sih kita harus bertransisi energi gitu. Mungkin teman-teman di sini masih bertanya atau masih kenapa sih kok tiba-tiba kita membahas terkait dengan energi begitu ya. Tadi sudah disampaikan dengan Bu Dina gitu ya. Ya ini bukan berarti saya menyangga, ini hanya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dina. Karena Bu Dina sudah sudah sangat lengkap gitu ya. Ini lagi-lagi karena saya katakanlah saya dari media massa, kami terbiasa untuk menuliskan segala sesuatu itu bermula dari audiens yang kita anggap semua sama rata. Dari yang well educated sampai yang nggak sekolah sekalipun, dari yang paham sampai nggak paham, kita berusaha untuk menjelaskan sesederhana mungkin sampai mereka tuh paham apa sih transisi energi, begitu ya. Bisa digeser Mbak. Nah, ini banyak hal yang coba akan saya jelaskan sesederhana mungkin biar teman-teman menjadi lebih paham yang kira-kira yang bakal dilakukan nanti ke depan terkait dengan pekerjaan teman-teman di sini terkait dengan transisi energi itu apa begitu. Kita lihat dari sisi sebelah kiri, memang transisi energi itu harus kita sadari itu adalah sebuah global movement gitu ya, sebuah kebijakan yang itu bukan murni dari Indonesia. Karena itu sebuah kebijakan politik global yang luar biasa karena merasa dunia itu memang sudah sangat begitu terancam. Setidaknya dari sisi ancaman global terkait dengan pemanasan global, emisi karbon dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lihat dari Global Risk Report yang terakhir gitu ya, kalau dalam range 5 tahun ke depan, kalau kita lihat dari laporan mereka terakhir, ancaman terkait lingkungan itu masih di level 0,1 sampai 4 kurang lebih ya. Tapi di 10 tahun ke depan, itu dari 10 resiko yang dihadapi dunia, 0,1 sampai 0,6 itu semua terkait dengan lingkungan. Artinya apa? Ancaman terhadap lingkungan itu harus segera dimitigasi sesegera mungkin. Nah, dimitigasi segera mungkin itu caranya seperti apa? Memang setiap negara itu teknisnya beda-beda. Kalau kita lihat dari rencana pemerintah kita, kalau kita lihat dari komitmen dari Paris Agreement gitu ya, dari COP21 begitu, itu ada sejumlah rencana yang pengen kita lakukan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Nah, setidaknya yang kita unggah di NFCC itu adalah yang di jangka menengah setidaknya di NDC sampai di tahun 2030. Nah, kalau kita lihat di sana memang untuk saat ini gitu ya, saat ini penyebab emisi terbesar, emisi karbon di Indonesia itu bukan dari sisi energi. Untuk saat ini yang terbesar adalah dari sisi volume, jadi forestry and other land use. Kenapa demikian? Karena memang kita masih tahu teman-teman banyaknya pertambangan yang merambah hutan, deforestasi karena mungkin proses industri perkebunan kelapa sawit gitu ya. Bahkan ada juga kebakaran lahan gambut, ada juga mungkin penebangan liar dan seterusnya. Intinya dia menguapkan karbon ke angkasa. Nah itu yang saat ini menjadi penyebab emisi karbon kita paling banyak untuk saat ini. Jadi bukan dari sisi energi. Tapi kalau kita lihat dari proyeksi yang dilakukan oleh lembaga terkait dari Kementerian SDM gitu ya, itu dan KLHK itu diestimasi nanti di tahun 2030 penyebab emisi karbon terbesar itu adalah dari sisi energi. Teman-teman bisa lihat di sana itu nanti kalau nanti dari bisnis as usual gitu ya, itu kan kita sekitar 1,6 miliar berarti ya, 1,6 miliar ton CO2 yang akan bakal mengemisi dari sisi energi di tahun 2030. Maka dari itu, pemerintah berusaha untuk memitigasi hal itu dengan cara transisi energi. Nah, harapannya ini target itu sekarang sudah dinaikkan begitu ya. Kalau nanti dengan usahanya sendiri, dengan usaha bangsa kita, nanti targetnya reduksi emisi akan tercapai dengan cara mereduksi sekitar 31%. Totalnya begitu ya. Tapi kalau dari sisi energinya sendiri sekitar 12%. Nah nanti kalau dengan bantuan asing dan seterusnya itu totalnya ada sekitar 15%. Kalau diakumulasi semuanya nanti reduksi totalnya itu ada sekitar 43%. Nah reduksi ini kalau kita coba pilah-pilahkan lagi dari sektor energi, apa sih penyebab emisi terbesar kita? Itu ada 3 hal. Satu, penyebab emisi terbesar kita nanti diproyeksikan
dan saat ini juga demikian ya, itu terbesar adalah satu dari sisi generation, pembangkit tenaga listrik, kedua dari sisi transportasi, ketiga dari sisi industri, dan terakhir baru rumah tangga. Nah, pembangkit terbesar itu adalah dari sisi pembangkit energi. Pembangkit energi kalau kita cek lagi, karena mayoritas pembangkit energi kita menggunakan PLTU batu bara. Lebih dari 60% PLTU pembangkit listrik kita menggunakan energi batu bara. Nah, transisi energi itu harus kita lakukan sebisa mungkin seperti apa? Kalau kita lihat di sebelah kanan itu, paling bawah, kita lihat paling bawah di sisi kelistrikan. Saat ini dari konsumsi energi final nasional kita, itu listrik itu baru 16, sekian persen. Itu turun ya kalau dari 2021 yang sekitar hampir 20%. Nah, semakin tinggi kelistrikan persentasenya dalam energi final, itu akan semakin mudah regulator atau pemerintah akan melakukan transisi. Semakin banyak masyarakat itu memproduksi atau menggunakan energi yang bersumber dari listrik, dengan mudahnya pemerintah relatif mudah gitu ya akan mentransisikan untuk geser dari fosil ke non fosil. Bisa dibayangkan kalau seandainya mayoritas masih mengandalkan non listrik begitu ya, LPG, BBM, biodiesel, batu bara dan seterusnya yang tentu saja kalau mau mentransisikan hal itu perlu langkah yang relatif tidak terkoneksi secara mudah. Kalau listrik sumbernya dibenerin pasti konsumennya akan terdampak, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita dari sisi kanan itu biodiesel kalau kita dari persentase ini datanya saya ambil dari HESI ya, punyanya dari Kementerian SDM. Itu sekarang biodiesel itu memberi persentase besaran konsumsi energi final itu sekitar 19%. Artinya kalau tadi disampaikan bahwa sampai dengan bauran mix EBT kita yang saat ini sekitar 13% ya, 12,30 lah laporan tahun 2022, itu sekitar 4%-nya atau 30-an% itu berasal dari biodiesel. Sisanya tuh baru yang sifatnya listrik-listrik itu, entah dari PLTA, entah dari geothermal, entah itu dari PLTS dan seterusnya. Tapi artinya apa? Biodiesel itu memang kalau dari sisi bauran benar dia mix antara bahan bakar nabati dengan solar gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa itu pun juga masih menghasilkan emisi karbon. Nah artinya apa? Kalau kita tanya ke Den ini, terus mau dikejar itu apanya gitu? Sekedar persentasenya atau impact dari mix bauran energi itu sendiri gitu. Kalau memang itu memberi reduksi yang besar, sebisa mungkin yang sifatnya mengemisi besar direduksi sebanyak-banyaknya. Karena kalau bayangan saya nih, kalau tadi target diturunkan ke 17%, akan sangat mudah tercapai ketika nanti biodiesel dinaikkan. Karena trennya biodiesel itu relatif mudah mendorong persentase kenaikan dari EBT itu. Artinya apa? Kalau orang nggak tahu memang tercapai 17%. Tapi kalau orang ngerti, kok saya merasa kayak dibohongi gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi hanya bermain persentasenya. Padahal sejatinya itu enggak gitu. Karena biodiesel jangan sampai ini malah jadi kayak semacam pembenaran, semacam greenwashing bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa jadi ya, ini kan dugaan orang ya, kan kadang kita kalau di jurnalis kadang menduga-duga juga gitu ya. Jangan-jangan di saat bersamaan dia katanya mau memproduksi untuk biodiesel, tapi bersamaan biodieselnya butuhnya 10 hektar, gedein lah 15 hektar, 5-nya nanti buat tambah kelapa sawit lagi atau apapun itu. Who knows, ya kan? Siapa yang mau ngecek? Yang mau nge-share siapa? Nah, hal-hal ini yang harus harapan kami ya ke Den salah satunya gitu untuk berani benar-benar mengkurasi seberapa tepat sih yang sudah dilakukan sejauh ini. Nah, memang bisa digeser Mbak. Kalau kita lihat untuk mencapai jadi untuk mencapai transisi energi itu ada 2 tahapan kurang lebihnya. Satu di jangka menengah atau jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya kurang lebih sederhananya nanti di tahun 2025 mix bauran kita tercapai 23% seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dina tadi ya. Tapi kalau nanti di tahun 2030 kurang lebih ini yang akan dilakukan. Semuanya mengacu pada RUU PTL yang sudah dilakukan oleh PT PLN gitu ya. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik dalam range tahun 2021 sampai 2030. Memang nanti
dalam range waktu hingga nanti 2030 akan terjadi peningkatan konsumsi penyediaan kapasitas pembangkit listrik begitu ya. Yang itu 50% sebagian besar itu adalah green RUPTL. Jadi dia akan benar-benar mengoptimalkan penggunaan dari PLTS gitu ya, PLTA, geothermal dan seterusnya dan seterusnya. Dan ada hal yang menarik, gas menjadi salah satu pembangkit fosil yang akan didorong lebih masif lagi untuk mentransisikan PLTU begitu ya. Kenapa demikian? Karena PLTU itu adalah pembangkit yang relatif tidak mudah diganti dengan waktu cepat. Gitu. Bayangin saja untuk sentra ekonomi Jawa dan Bali gitu, itu berapa PLTU yang ada di sana? Tidak mungkin tiba-tiba kita cabut terus langsung kita ganti dengan pembangkit EBT yang mungkin sebagian itu tidak tingkat kapasitas faktornya itu rendah begitu ya, atau tingkat fleksibilitasnya rendah. Karena EBT itu yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi dan kapasitas faktor besar itu hanya beberapa. Salah satunya adalah PLTA dan geothermal, panas bumi. Tapi kita harus tahu, untuk membangun PLTA itu seperti apa? Kita harus tahu daerahnya harus bergunung-gunung, Cirata, Saguling, sampai di Jatiluhur, cascading seperti itu ya, berbukit-bukit. Terus kalau kita lihat geothermal harus seperti apa? Di daerah bergunung-gunung juga. Kita harus ngebor di titik mana kira-kira pas nanti untuk menambang itu. Setelah itu harus bikin gridnya yang itu juga pasti nggak murah kan. Kita harus menerobos hutan dan seterusnya. PLTU batu bara, dia itu cukup ditaruh di pinggir laut, tongkangnya datang, ya kan? Nanti untuk peak hours-nya ketika malam dari siang sudah ditambahin kapasitas batu baranya. Kira-kira sore nanti pas orang pada pulang ke rumah nyalain listrik semua, dia udah cukup untuk mensuplainya. Nah artinya itu tidak mudah. Gitu. Tidak mudah pula ketika bagi orang awam lah, kan nanti ada matahari dan seterusnya, kita gampang dengan PLTS. Iya, PLTS itu sesuatu yang sangat menjanjikan di negeri ini. Gitu. Tapi lebih tepatnya di mana gitu. Kalau konsepnya daerah yang 3T, daerah yang mungkin remote area, yang untuk memenuhi konsumsi sedikit, atau nanti sifatnya smart grid yang harus digabungkan dengan PLTD, dengan PLTU, sangat mungkin. Tapi kalau dia berdiri sendiri, itu sangat relatif intermittennya itu sangat tinggi gitu. Indonesia yang daerah tropis itu ternyata dari hasil beberapa riset begitu ya, itu tingkat efisiensi dari PLTS itu kan kurang dari 30%. Bisa dibayangkan dalam sebuah panel yang kekuatannya 1000 kWp ternyata cuma 30% dia efektivitasnya, efisiensinya. Waktu terik matahari ternyata kurang dari 4 jam. Artinya apa? Perlu panel yang banyak dan perlu tempat penyimpanan atau baterai yang juga besar begitu. Artinya apa? Itu cost-nya gede banget gitu. Tapi ya itu lagi-lagi kalau memang konsennya kita untuk transisi, dia harusnya tidak menjadi soal. Karena konsennya untuk transisi energi. Tapi lagi-lagi negara kita kan negara yang masih perlu banyak anggaran masih prioritasnya banyak banget yang harus disesuaikan dan seterusnya dan seterusnya. Dan nanti kinerja atau kolaborasi dengan pihak swasta itu benar-benar sangat diutamakan. Kalau kita lihat di rencana di tahun 2030 nanti, ini kan swasta itu kan sesuatu yang memang sangat diunggulkan begitu ya. Karena dari pembangkit baru itu sekitar 60%-nya dari swasta. Padahal kalau swasta itu rumusnya gampang. Selama itu untung, dia pasti mau bikin. Tapi kalau nggak untung, jangan harap. Sesederhana itu aja. Pertanyaannya, regulasi kita sudah sejauh mana untuk membuat mereka itu hadir dan mau menerima untung. Karena pembeli listrik itu cuma satu, PLN. Ya kan? Dan padahal kalau kita lihat sebelah sisi kiri itu, bayangin, kita itu punya potensi energi baru terbarukan itu sampai sekitar, luar biasa ya, 3.600 gigawatt. Gede banget itu. Tapi yang termanfaatkan sekarang baru sekitar 10 giga. Artinya apa? Ya memang perlu modal yang nggak sedikit gitu. Masih 0,03 yang benar-benar baru dimanfaatkan. PR-nya masih panjang. Bisa geser lagi Mbak? Nah, ini kalau kita lihat, tadi kan rencana jangka menengah sampai tahun 2030 ya. Ini kalau sampai tahun 2060, ini seperti ini. Data ini saya dapat dari Ditjen BTKE. Pada waktu itu saya audiens untuk riset dan seterusnya terkait dengan tulisan. Ini kalau kita lihat nanti sampai di tahun 2060, memang yang layar kuning itu adalah
PLTS. Artinya apa? PLTS akan menjadi backbone yang sangat kuat di negeri ini untuk menjadi pembangkit dalam proses transisi mencapai net zero emission di tahun 2060 nanti. Dan berapa biaya yang dibutuhkan kalau kita lihat di sana? Itu sampai 1.043 miliar. Itu estimate. Artinya bisa lebih tinggi dengan kenaikan kurs dan seterusnya. Dan kalau kita dari sisi pendanaan, kira-kira kemarin misalnya, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang dari JETP gitu ya, dari JETP kemarin, komitmen dari pihak global setidaknya ada 20 miliar US dollar. Belum nanti dari ASEC ada sekitar 500 juta, belum nanti dari ADB dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Itu masih sangat jauh dengan total yang kita butuhkan. Artinya apa? Itu kan sekitar 17.000 triliunan sekian ya. Atau bahkan kalau nanti dengan kurs yang akan naik bisa sampai 20.000 triliun. Itu kan hampir sama dengan PDB kita. PDB dalam 1 tahun yang dihasilkan oleh semua unit lapangan usaha secara nasional. Itu kan sangat besar sekali. Ya artinya apa ya? Pemerintah harus berkolaborasi dengan siapa? Dengan siapapun, dengan pihak dalam negeri, luar negeri, swasta dan seterusnya. Bisa geser lagi, Mas? Nah, ini tadi terkait dengan penggunaan PLTU. Nah, ini rencana PLTU akan seperti ini. Nanti PLTU akan terus digunakan sampai di tahun 2030 untuk pengembangan barunya ya. Tapi setelah tahun 2030 akan menjadi phase down gitu ya, akan dikurangi secara bertahap. Dan kalau PLTU pun akan digunakan, itu adalah PLTU yang sudah digunakan menggunakan teknologi carbon capture storage atau penggunaan teknologi-teknologi mutakhir lainnya. Intinya dia akan mereduksi emisi karbon yang secara gede gitu ya, agar tidak mengemisi secara banyak. Nah hal ini akan tentu saja menjadi pertanyaan besar. Kalau kita bicara konsep ketahanan energi seperti yang disampaikan sama Bu Dina terkait dengan 4A tadi, salah satu yang memberi poin besar terkait dengan posisi kita yang 6,6 sekian tadi yang dikatakan tahan, potensi yang dimiliki oleh batu bara itu adalah salah satu indikator yang memberi indeks angka paling besar. Artinya apa? Kalau itu nanti dicabut, itu indeksnya bisa anjlok. Gitu. Nah ini pemerintah itu akan melihat ini seperti apa? Ketahanan energi itu akan dimaknai seperti apa? Barangnya ada loh di kita. Ya kan? Memang saat ini barang itu akan mengemisi yang sangat besar. Tapi akan sangat mungkin ketika akan ditemukan teknologi yang sangat baru gitu ya. Dia akan ditransisikan menjadi bentuk energi yang benar-benar bisa digunakan lebih optimal lagi. Misal dengan pencairan batu bara. Nanti menjadi dimethyl ether yang akan bisa diolah lagi menjadi LPG. LPG tadi disampaikan 80%, lebih 80% itu adalah impor. Sampai Indonesia 90% itu dipakai untuk LPG subsidi. Bayangin aja, sudah datangnya barang itu mahal, sampai sini dipakai untuk subsidi yang harganya itu relatif sangat murah. Per liter kan sekitar 4.500 ya Bu ya. Sampai sekarang nggak berubah. Ya, artinya apa? Kalau kita bicara saya anak dan orang tua saya itu luar biasa banget gitu. Bapak saya yang punya negara itu luar biasa banget untuk memberi bantuan terkait dengan subsidi terkait LPG, Pertalite dan seterusnya dan seterusnya. Batu bara bisa diolah lagi dengan cara kalau tadi gasifikasi batu bara ya bisa jadi DME. Kalau nanti diolah lagi menjadi pencairan batu bara, nanti bisa diubah menjadi semacam setanumber gitu ya. Jadi semacam kayak solar gitu. Solar nanti ada 2 jenis yang solar oktan atau kalau bensin itu oktan ya, setanumber rendah sama setanumber yang tinggi. Tinggal kita mau seperti apa gitu. Tapi itu lagi-lagi proses yang gasifikasi batu bara ataupun pencairan batu bara ini perlu investasi yang tidak murah. Itu sangat mahal. Pernah dengar kemarin PTBA sama Pertamina melakukan proses gasifikasi batu bara itu untuk menjadi DME? Ada yang dengar sekarang sampai mana perkembangannya? Dijawab oleh Dina, nggak lanjut. Karena itu sangat mahal sekali kosnya. Nah iya, kalau kita bicara bisnis, iya swasta begitu, untung rugi. Tapi kalau negara konsepnya nggak begitu. How to, gimana cara ini bisa? Perkara aku harus ngasih insentif, harus ngasih subsidi, harus bagaimana caranya, ya itu urusan negara. Tapi kan
jelas tantangannya apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau kita lihat nanti harapannya memang proyek emisi itu dari sisi listrik itu nanti akan terus turun dan turun dan turun gitu ya. Setidaknya nanti dalam jangka pendek saat ini yang akan dilakukan adalah terkait dengan dedieselisasi. Jadi PLN berusaha akan mengubah semua PLTD tadi ditransisikan ke energi baru terbarukan. Kalau nggak salah kan ada sekitar 5.000 PLTD yang tersebar seluruh Indonesia, ada sekitar 2, sekian gigawatt itu yang akan digantikan. Nah, ini kalau teman-teman di sini memang berkiprah di sana, ya ini saatnya teman-teman bisa untuk in charge di situ. Karena kalau teman-teman sebagian di sini saya yakin pernah ke daerah-daerah pelosok, ke daerah-daerah 3T pinggiran begitu ya, betapa dia itu menjadi hampa atau tumpul ketika listrik itu tidak ada. Nah, ketika nanti energi baru terbarukan menjadi sebuah habit baru di sana, syukur bisa dikolaborasikan dengan smart grid atau pembangkit-pembangkit yang ada di sana kan bisa menjadi sebuah karya nyata yang itu bisa mendorong sebuah kemandirian setidaknya di level-level kecil gitu ya. Karena ini menjadi tantangan yang nggak mudah juga bagi PLN untuk mencoba untuk mengurangi PLTD yang sudah ada saat ini. Bisa geser lagi, Mas? Nah, ini seperti yang sudah disampaikan tadi, saat ini bauran kita tuh ada sekitar di 13,1% gitu ya. Tapi tadi 13,1% itu sekitar 4%-nya itu adalah biodiesel. 30% itu dari biodiesel, sisanya itu baru dari pembangkit-pembangkit tadi. Ya artinya apa? Ya ini tergantung kita memanenya seperti apa gitu. Bahkan pemerintah sekarang berusaha, Pertamina mengusulkan terkait dengan green gasoline gitu ya, tidak hanya biodiesel gitu ya, bioetanol. Ya kalau dari sebuah konsep ilmu pengetahuan itu amazing gitu ya. Tapi kalau kita tahu datanya gitu ya, betapa negeri kita tukang bikin tempe, bikin tahu, kedelainya harus ngimpor dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ya kan? Terus peternak ayam dan seterusnya, impor jagung untuk pakan ternaknya harus ngimpor dari wilayah Amerika dan seterusnya. Tebu apalagi ya, dengan industri makanan yang sangat masif di Indonesia, produksi kita cuma sekitar 2,5 juta ton, kebutuhan kita totalnya sampai 6 juta ton. Dan itu harus ngimpor terus setiap saat. Dan tiba-tiba produk-produk ini tadi, gula, kedelai, jagung yang notabene itu pengandung glukosa yang bisa diolah menjadi untuk campuran untuk bioetanol akan digeser menjadi green gasoline. Dari sebuah ilmu pengetahuan luar biasa, tapi dari sisi sebuah ekonomis nggak masuk akal. Beda halnya dengan biodiesel, karena kita sebagai salah satu sentra kelapa sawit terbesar di dunia, jadi itu nggak ada masalah, nggak jadi soal. Begitu. Nah, lagi-lagi pemerintah itu sebenarnya mau dikejar apa sih? Sekedar persentasenya, apa memang achieve untuk reduksi emisi karbon, tetapi juga realistis dari sisi bisnisnya dan juga pengembangan di masyarakatnya. Tanpa itu tidak dikembangkan secara benar, buat apa? Nah, setidaknya saat ini ada hal yang cukup baik begitu ya, yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan regulasi. Sudah muncul terkait dengan peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Dengan demikian, pihak swasta atau investor untuk mengembangkan energi baru terbarukan itu bisa menggunakan harga patokan tertinggi atau harga kesepakatan. Yang artinya itu adalah harga yang menguntungkan bagi pihak investor. Cuman ya itu tadi, sampai sekarang kalau kita lihat dari data yang sementara ada sampai tahun 2023 itu belum berimpact secara banyak. Cuman nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Tapi yang pasti belum lama ini kita dengar Nasdaq, perusahaan energi dari Uni Emirat Arab, sudah bikin PLTS terapung di Cirata. Artinya bukan tidak mungkin, ini adalah sebuah rangkaian baik untuk mencapai transisi ke pembangkit-pembangkit lain yang lebih masuk akal lagi. Lalu selanjutnya ada juga peraturan Menteri SDM nomor sekian-sekian itu terkait dengan PLTS atap gitu ya. Memang ini memang belum bisa optimal dilakukan karena memang skema terkait dengan ekspor impor yang dulu bayangan orang ketika aku punya PLTS atap gitu ya, nanti bisa saya sambungan ke gridnya PLN
Ketika nanti surplus aku dapat duit, begitu aku defisit aku bayar, kan kayak gitu ya logikanya. Tapi untuk aturan ini sekarang diperbolehkan, cuman untuk skema ekspor dan impor itu sementara tidak dibuka lah. Nggak tahu kedepannya seperti apa, karena memang eh, PLTS itu akan menjadi sangat masuk akal ketika dikembangkan ke daerah-daerah memang membutuhkan. Daerah-daerah remote, daerah-daerah pinggiran, atau daerah-daerah memang off-grid yang tidak dapat aliran jaringan listrik. Tapi kalau daerah yang kayak kita di Jawa, Sumatera, ibarat kata kita tinggal telepon PLN yang dipasang, nggak susah-susah amat gitu. Ya artinya ini dari sisi bisnis saya rasa akan bisa ditindaklanjuti terutama untuk skala-skala besar seperti yang Nasdar lakukan itu. Cuman ya tadi kalau ini untuk menjadi sebuah awareness bagi masyarakat, coba untuk berkontribusi kalau saya masang di rumah seperti apa sih kira-kira akan memberi pengurangan biaya listrik bulananku itu berapa, itu mungkin lebih tepat gitu ya. Tapi kalau untuk skema untuk sifatnya bisnis itu belum terlaksana. Lalu pertanyaan selanjutnya, undang-undang EBIT itu sekarang seperti apa? Karena memang saat ini itu RUU itu belum disahkan gitu. Karena dari berapa laporan yang saya baca itu terakhir dibahas oleh Komisi 7 itu terakhir itu pun di tahun 2023 pertengahan. Artinya sudah sangat lampau. Bisa jadi pemerintah ini sangat sibuk untuk terkait dengan urusan-urusan politik sampai hal ini masih menjadi agenda nanti dan nanti gitu. Padahal kalau kita lihat emisi karbon kan terus terjadi setiap saat. Kalau ini tidak dilakukan segera ya akan menjadi tantangan besar bagi kita dan generasi yang akan datang. Bisa geser lagi? Belakang lagi Mbak. Nah ini terakhir. Nah ini kalau pengen tahu teman-teman, kenapa kita sangat membutuhkan biaya yang sangat gede tadi. Kalau tadi kita lihat kan ada sekitar 1.000 sekian miliar US gitu ya. Kita coba lihat mungkin karena kita Indonesia gitu ya, kita bisa lihat di koridornya Cina itu sebelah kiri gitu. Kita bisa lihat di sana itu ada sejumlah biaya yang diperlukan untuk membangun pembangkit gitu ya. Itu hitungannya US dollar per kilowatt gitu. Ya ini kita mungkin katakanlah Cina ya, karena mungkin semua produk kita impor dari Cina, katakanlah seperti itu ya. Ini kalau kita menggunakan dari teknologi PLTU, kita untuk membangun satu pembangkit dengan kapasitas tertentu yang akan dipasang, itu kurang lebih biayanya itu untuk 1 kilowattnya itu sekitar 800 US dollar. Itu kalau untuk gas, tadi yang sudah disampaikan tadi yang memberi reduksi emisi yang relatif lumayan, itu sekitar 500. Itu kalau menggunakan PLTS itu sekitar 280 di tahun 2050 nanti. Kalau di tahun saat ini itu kan sekitar 700-an ya. Artinya biaya-biaya untuk pembangkitan itu akan terus menurun dan menurun gitu. Itu untuk pembangkit yang PLTB Bayu saat ini masih sangat mahal, itu masih sekitar 1.100 ya kalau kita di tahun 2022 di Cina itu. Terus yang paling mahal itu adalah nuklir, itu sekitar 2.800-an. Itu untuk 1 kWh-nya. Tapi kita lihat apakah angka-angka yang terkait dengan biaya itu sepadan dengan capital factor dengan capacity factor-nya. Kalau kita lihat itu ya, kawan-kawan, itu yang paling besar memberi capacity factor-nya itu adalah nuklir. Artinya apa? Dari 100% pembangkit yang dipasang, itu nuklir itu memberi energi outputnya itu sekitar 85%. Batu bara itu sekitar 55%, gas itu hanya 45%, PLTS itu hanya 13%, kecil sekali, Bayu itu hanya 26% sampai 30%. Nah, artinya apa? Cost yang sangat besar itu similar atau sepadan dengan kapasitas faktor yang dihasilkan. Mungkin PLTS itu sesuatu yang relatif gampang, kita tinggal beli di toko, dipasang. Cuma kalau kita lihat kapasitas faktornya itu relatif sangat kecil. Artinya untuk membangun satu kekuatan yang sama itu perlu berapa panel yang harus dipasang, perlu berapa biaya, perlu berapa energi yang harus dipasang. Nah, artinya hal inilah yang harus coba dikalkulasi lagi oleh pemerintah kira-kira pasnya seperti apa. Bisa geser lagi yang paling kanan, Mbak. Nah, kenapa tadi PLTU batubara memberi impact emisi paling besar? Kita tahu di situ dari data World Nuclear Forum itu PLTU itu menghasilkan dalam 1 kWh-nya
itu 820 gram. Bisa bayangkan dari 2 listrik ini aja, udah lampu yang kita pasang. Katakan lampu ini berapa? 10 watt. 10 watt dalam 1 jam menghasilkan berapa kira-kira itu? Kalau itu 800. 8 kilo kan? 8 kilo debrisnya batu bara. Ini kalau nyala 10 jam berapa kilo yang harus diemisikan? Belum berapa lampu di sini, belum yang lain-lain dan seterusnya. Dan kalau kita lihat tadi Ibu tadi bilang Bu Dina itu LNG itu akan mentransisikan energi fosil yang optimal di masa selanjutnya. Kita lihat di situ natural gas itu dia dalam 1 kWh dia menghasilkan output emisi sekitar 490 gram dalam 1 kWh-nya. Co-firing batu bara yang sekarang digembor-gemborkan itu sekitar 740. Dan kita lihat paling ujung itu yang paling kecil apa? Itu adalah PLTB Bayu dan paling kecil lagi lah nuklir. Itu PLTA masih cukup lumayan 24, PLTS fotovoltaik sekitar 27, bahkan PLTS atap itu sekitar 41, 40-an. Ya artinya apa? Hal-hal inilah yang harusnya kita pertimbangkan. Menyambung tadi pertanyaan kira-kira dengan nuklir itu seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ya kita berkaca dari sini ya, nuklir itu kan salah satu yang memberi reduksi emisi paling besar. Karena dalam 1 kWh dia itu hanya menghasilkan 12 gram. Saya pernah bikin pemodelan ekonometrika di sejumlah negara emerging market begitu ya. Itu negara-negara BRICS sama di Meksiko. Terus sejumlah negara tadi saya hitung dia menggunakan sejumlah energi finalnya gitu ya. Penggunaan energinya dari fosil dan non fosil termasuk dengan nuklir gitu ya. Hasilnya dari pemodelan ekonometrika tadi yang membeli impact reduksi emisi paling besar itu adalah nuklir. EBT itu signifikan secara statistik, tapi hanya di negara tertentu. Setelah kita cek, negara itu memang memiliki kapasitas pembangkit EBT yang besar. Artinya apa? EBT ini akan signifikan secara statistik untuk mereduksi emisi karbon ketika memang jumlahnya itu optimum atau memang dia relatif banyak. Ketika masih so-so gitu ya dia akan biasa aja. Akan kalah dengan buangan emisi dari fosil itu sendiri. Jadi kalau ngomong keberpihakan ya kalau kita lihat laporannya IEA ke depan untuk mencapai net zero emission EBT itu adalah sebuah keniscayaan. Cuman EBT itu akan menjadi optimal ketika dia akan berkolaborasi dengan nuklir. Bisa tadi naik ke atas. Kalau kita lihat tadi di atas. Nah, lagi. Hop, ya. Warna pink itu adalah rencana pemerintah kita akan membangun reaktor nuklir. Jadi rencana nanti ada sekitar 35 gigawatt yang akan dibangun. Nah, nuklir ini pasti sesuatu yang sesuatu yang relatif tidak mudah diterima oleh siapapun di permukaan dunia ini, termasuk di Indonesia. Ya, karena memang satu, kalau dari sisi biaya tadi teman-teman sudah tahu, itu kosnya sangat mahal gitu ya, termasuk sesuatu yang sangat mahal. Kedua dari sisi safety-nya itu juga sesuatu yang tidak mudah. Ketiga dari sisi geopolitiknya, itu adalah sesuatu yang harus kolaborasi dengan banyak negara. Artinya perlu keberanian pemerintah untuk setidaknya menginisiasi hal ini. Tapi setidaknya sampai saat ini kalau nuklir itu mau dibangun, kalau Bu Dina tadi bilang Torkon mau bangun, saat ini NEPIO belum terbentuk ya Bu ya. Nah, ketika NEPIO itu Nuclear Energy Program Implementation Organisasi. Jadi organisasi yang akan mengimplementasikan pembangkit energi nuklir. Kalau NEPIO itu belum terbentuk, generation terkait dengan nuklir nggak akan berlangsung. Nah, kata Bu Dina yang orang pemerintahan, NEPIO belum terbentuk, jadi masih lama. Sementara itu dulu, mungkin saya yakin semoga ini saya tidak menggarami pengetahuan kawan-kawan semua, karena kalau tadi saya ngobrol di awal, saya yakin teman-teman di sini punya pengetahuan yang luar biasa gitu ya, yang tentu saja bukan kapasitas saya untuk mengguri teman-teman. Tapi yang pasti di sini hanya sekedar sharing. Syukur ada masukan, syukur bisa menjadi bahan pembelajaran kita bersama. Syukur lagi saya mendapat bahan untuk saya tulis. Terima kasih ya.